Balik lagi bersama aku Lisa Cynthia. Kali ini aku mau kasih tips and trick gimana sih caranya ngecilin pori-pori di wajah kalian yang besar. Karena pori-pori gede itu pasti ganggu banget kan, apalagi kalau make up itu nggak bisa bener-bener kayak mulus banget gitu dan susah banget untuk rata. So, bagaimana kelanjutannya? Stay tune. Pertama-tama aku mau jelasin dulu apa sih sebabnya kok bisa pori-pori kalian itu bisa jadi membesar. Jadi, sebenarnya kulit kita itu menghasilkan sebum dan minyak alami yang fungsinya tuh bagus banget buat kulit kita. Yaitu supaya memoisturizer dan menutrisi kulit kita dan melembabkan kulit kita. Jadi kalau misalnya kayak kalian olahraga, kalian juga pasti ngeluarin minyak, ngeluarin keringat, ngeluarin sebum juga. Atau kalau misalnya kulit kalian kering, sebenarnya tuh kulit kalian mengeluarkan minyak itu juga sebum ini, dan ini tuh berfungsi banget supaya kulit kalian tuh intinya terjaga gitu lah. Tapi masalahnya adalah gimana kalau keluarnya tuh berlebihan. Oke, perlu kita catat tebal-tebal, hal sesuatu apapun yang berlebihan itu gak bagus kan, like terlalu cinta berlebihan atau berlebihan ini berlebihan itu pasti gak bagus. Nah, termasuk berlebihan mengeluarkan zat sebum dan minyak. Kenapa? Karena kalau misalnya berlebihan, itu bakalan banyak kulit mati, sel-sel kulit mati kalian yang numpuk di pori-pori kalian. Nah, kalau banyak sel-sel kulit mati yang numpuk, otomatis pori-pori kalian butuh ruang dong untuk ngeluarin keringat, untuk ngeluarin minyak lagi, untuk ngeluarin sebum lagi. So, mereka akan beradaptasi, mereka akan membesar supaya mereka bisa mengeluarkan zat-zat itu. That's why kenapa pori-pori kalian membesar. Dan kalau pori-pori membesar ini bakalan gampang banget untuk ditinggalin atau dimasukin bakteri-bakteri yang which is bisa jadi jerawat dan bisa jadi komedo. So kalian bisa banyak komedo dan jerawat juga kalau misalnya pori-pori kalian gede. Terus kayak, oh gimana cara ngilangin biar keluar sebum atau minyak? Oh itu justru nggak bagus. Karena pada dasarnya sebum dan zat minyak ini dibutuhkan sama kulit kita. Nah, apa sih yang memicu kulit kita untuk ngeluarin minyak dan sebum? Yang memicu itu yang pertama adalah kondisi kulit. Kalau kulit kita kering, mereka akan mengeluarkan zat-zat tersebut. Atau kondisi lingkungan. Kalau misalnya lingkungan terlalu panas atau lingkungan terlalu kering atau lingkungan yang ber-AC terus-menerus, jadi kayak ada hawa-hawa AC yang bikin kulit kering itu. Nah, disitulah kulit bekerja mengeluarkan sebum dan minyak. Sometimes mengeluarkan keringat juga. Tips pertama dari aku, yang pertama itu adalah kalian harus memilih tipe make up yang tepat untuk kulit kalian. Which is yang kayak kandungannya tuh ringan dan gak boleh tebel-tebel atau yang berat banget, karena itu bisa memperburuk kondisi pori-pori kalian. Atau kalian bisa coba juga make up yang ada labelnya kayak oil free atau non comedogenic. Karena biasanya yang pori-porinya gede itu kondisi kulitnya itu cenderung berminyak. Karena yang tadi aku bilang penyebabnya minyak berlebih kan, sampai akhirnya kulit mati bertumpuk dan jadilah pori-pori besar. Terus yang kedua, bersihin wajah kalian, atau kalian bisa pakai peel off mask itu atau segala skincare yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, aku mau kasih tahu kalian salah satu contoh skincare yang mengangkat sel kulit mati. Ini tuh ada micro peel soft gel. Jadi dia tuh kayak gel peel gitu, jadi dia bisa langsung ngangkat sel-sel kulit mati kalian. Terus kalian juga harus bersihin wajah, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Sekali lagi, jangan berlebihan. Jadi kalian bersihin wajah secukupnya aja, kayak pagi, terus sebelum tidur, udah gitu aja. Gak usah sampai yang sehari 5 kali. Aku tidak menyarankan itu karena justru kulit kalian malah jadi makin kering dan kulit kalian malah jadi makin mengeluarkan banyak minyak. Jadi lebih baik jangan sering cuci muka, tapi teratur cuci muka tepatnya. Ini untuk peel soft gelnya, karena dia lumayan bagus dan dia ini tidak perih sama sekali di muka aku. Jadi aku menyarankan kalian untuk pakai ini. Nah, dia ini tuh harganya berkisar 100 ribuan gitu, 120 atau 90 ribuan gitu. Mungkin sekarang juga lagi ada promo ya, karena banyak banget brand-brand yang buka promo menjelang Covid selesai ini. And well, perlu dicatat kalau kalian mau pakai
peel off gel atau masker yang peel gitu, yang literally peeling gitu. Jangan terlalu sering, 2 minggu sekali aja. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu sering, nanti kulit kalian tuh nggak ada jenjang waktu untuk beregenerasi gitu loh. Sedangkan ini kan fungsinya kan untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Tapi kalau misalnya kalian terlalu sering, nanti jatuhnya malah kulit kalian iritasi. Jadi usahakan, sekali lagi ya, bukan sering tapi teratur. Jadi kalian harus pakai ini secara teratur. Kalau aku sih nyaraninnya sekitar 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Seminggu sekali harusnya masih aman. Tapi kalau misalnya kulit kalian cenderung yang sensitif atau gimana ribet-ribet gitu, lebih baik amannya itu 2 minggu sekali. Terus ini juga pakainya nggak usah banyak-banyak, nggak usah kayak kalian pakai bedak atau gimana, cukup kayak sebutir-sebutir aja, sebutir terus gosok-gosok pelan-pelan, melingkar-melingkar, terus udah deh, tinggal dibilas aja pakai air hangat atau pakai air biasa juga bisa. Tips selanjutnya dari aku adalah ketika kalian bersihin wajah kalian, jangan pernah kalian gosok kasar-kasar gitu. Itu jangan pernah, itu ngerusak struktur kulit kalian. Terutama kalian yang pori-porinya gede atau yang sedang berjerawat. Kalau kalian gosok-gosok itu kulit kalian, itu malah jadinya iritasi. Dan berujung pada lebih banyak lagi jerawatnya. Kenapa? Karena kulit kalian akan merasa kayak, oh ada sesuatu ini. Jadi aku harus mengeluarkan zat sebum yang lebih banyak. Begitulah kulit. Jadi saran aku adalah ketika kalian mau lap atau mau keringin wajah kalian, lakukanlah dengan lembut. Ditap-tap aja, jangan digosok anarkis gitu, jangan. Aku ngelarang banget untuk kalian ngegosok-gosok wajah kalian dengan kasar-kasar gitu. Kalau misalnya kalian pakai peel off gel atau peeling gel gitu, kalian cukup di pijit-pijit lucu aja, pijit-pijit gemes gini. Gak usah kayak kalian mau cuci baju gitu, jangan. Aku tidak menyarankan untuk seperti itu. Ingat, kita sayangin kulit kalian. Jadi kalian harus menyayanginya, harus hati-hati, gak boleh sembarangan. Jangan kasar-kasar, karena itu muka kalian. Terus tips selanjutnya adalah jaga balancing kulit kalian. Apa itu jaga balancing kulit kalian? Jadi jangan sampai kulit kalian mesti repot-repot menghasilkan sebum dan minyak yang banyak supaya kulit kalian itu nggak kering gitu. Ya, dengan skincare lebih tepatnya. Kalian bisa pakai face mist kalau misalnya kulit kalian kayak kering banget gitu, kalian tinggal semprot doang. Atau kalau misalnya kalian habis cuci muka dan kerasa banget keringnya, kalian harus pakai toner. Atau pas kalian bersihin makeup, itu kalian harus bener-bener bersih, jangan sampai ada yang ketinggalan. So kalian juga butuh micellar water dan toner. Nah di sini aku mau rekomendasiin satu produk ini. Namanya Keep Cool and Soothe Toner. Nah dia ini meskipun brandnya tuh toner, si doi ini fungsinya tuh ada banyak banget. Pertama, doi ini bisa buat hydration. Jadi kalian bisa gunain dia sebagai toner. Jadi tinggal habis kalian cuci muka, terus kalian taruh sedikit secukupnya di tangan, terus kalian tepuk aja tuh di wajah kalian, tepuk-tepuk manja atau diolesin aja. Dan itu bisa menutrisi kulit kalian. Terus yang kedua, si soothing toner ini tuh bisa untuk bersihin makeup. Ya, jadi kalau misalnya kalian udah pakai micellar water, udah pakai face wash, itu pasti kayak masih berasa atau kadang suka ada residu makeup yang ketinggalan. Dan ini kalian butuh hati-hati dan butuh banget untuk perhatiin residu-residu makeup ini dengan baik. Untuk kalian semua yang lagi komedoan atau yang pori-porinya lagi gede atau yang lagi banyak banget jerawatnya. Masalah kalian salah satunya adalah si bekas residu makeup ini. Ini harus benar-benar bersih di kulit kalian. Kenapa? Kalau misalnya bekas residu ini tetap nempel, otomatis pori-pori kalian juga tetap ketutup dan dia bakalan membesar lagi supaya bisa menghasilkan zat-zat yang aku bilang tadi. That's why kenapa kalian juga bakalan tetap gede gitu kan pori-porinya. Jadi pastikan sisa-sisa residu makeup kalian itu menghilang. Nah kalian bisa pakai ini. Caranya gampang banget, tinggal dibumbuhin ke kapas, terus kalian usap-usap deh tuh
bersihin manja ya guys. Ingat sekali lagi jangan kasar-kasar bersihinnya. Kita bersihinnya lembut-lembut aja, manja-manja aja bersihinnya, jangan kasar-kasar. Nah ini tuh bantu banget dia ngangkat sisa-sisa residu dari makeup kalian. Nah doi juga bisa buat jadi face mist. Gimana caranya? Jadi kalian bisa beli aja botol-botol gemes kayak gini nih. Ini bisa dibeli di Miniso. Miniso jual banyak banget botol-botol kosong gitu. Terus kalian isi aja dalamnya. Terus kalau misalnya kayak kalian ngerasa kulit kalian itu kering di luar atau kemana-mana gitu kan, kayak panas banget, itu kalian tinggal semprot aja. Karena gampang banget, ini juga ukurannya kecil jadi gampang dibawa-bawa. Ini sebenarnya ada lagi yang lebih kecil lagi, tapi ini yang paling dekat sama aku saat ini. Jadi aku ambil contohnya yang ini. Nah, fungsi selanjutnya dia bisa jadi toner mask. Toner mask itu apa sih? Jadi toner mask itu kalian gampang banget caranya. Ini tuh bener-bener ngaruh, bisa langsung kelihatan atau kerasa banget halusnya itu kalau pakai ini. Kalau aku sih pribadi, aku kemarin nyoba semalaman. Jadi caranya itu adalah kalian bumbuin ke kapas, setelah bebas mau bentuknya bulat, mau bentuknya kotak, atau mau bentuknya gimana. Kalian bumbuin ke kapas, tapi kalau aku biasanya tuh aku pakai kapas yang kotak gitu, terus aku bumbuin sampai dia basah, terus aku serepihin dia sampai dia agak-agak ripis gitu, terus aku tempel ke wajah aku, ke bagian-bagian yang kira-kira aku butuh banget, atau yang lagi kering banget, atau lagi muncul calon-calon jerawat, itu bakalan aku tempelin dan aku biarin sampai dia bener-bener kering. Entah itu aku bawa tidur atau gimana, pokoknya sampai itu kapas bener-bener kering di muka aku. Setelah itu bakalan berasa banget halusnya gimana, bakalan berasa banget. Kalian harus coba itu. Atau kalian juga bisa tonton tutorial aku, nih yang ini. Tada, yang ada di atas ini, aku rekomendasiin. Itu kalian bisa tonton tutorial aku yang itu. Karena itu lebih jelas banget. Dan pas aku pakai ini, aku nggak ngerti ya, kayak aku lumayan cocok sih. Nah, doi ini tuh teksturnya bener-bener mirip banget sama air. Literally ngalir bener-bener kayak air, dan warnanya pun putih sama kayak air gitu. Tapi setiap kali aku pakai ini tuh berasa seger. Tapi segernya tuh bukan dingin min gitu loh, tapi lebih ke seger aja gitu. Jadi masih bisa dibawa tidur. Jadi kalau kalian ngantuk pakai ini, malah kesannya lebih ke kayak tenang, calm gitu. Jadi makin ngantuk sebenarnya daripada yang dingin min gitu. Ini lebih ke calm gitu. Jadi ini nenangin kulit kalian. Nah, kandungannya itu pertama dia itu 85% bamboo water, pH 5.5, low acid. Dia juga ada hyaluronic acid sama cool keeper. Nah, terus kalau dari packagingnya sebenarnya dia tuh mirip banget sama micellar water packagingnya. Kurang lebih seperti ini, dan tutupnya tuh lumayan kencang, jadi nggak perlu khawatir untuk tumpah-tumpah. Dan kalian harus perhatiin banget, ini tuh tutupnya kalian harus benar-benar tutup, karena dia ini teksturnya kayak air. Aku juga sebenarnya khawatir kalau dia nguap gitu, jadi pastiin tutupnya itu kencang. Sayang karena dia bahan dasarnya itu air bambu, jadi dia ini cocok untuk kulit sensitif juga. Anyway, kalau misalnya pori-pori kalian membesar dan kalian jerawatan, kalian termasuk kulit yang sensitif sih. Tapi ada beberapa orang yang kulitnya tuh oke-oke aja gitu kalau pakai produk-produk apa aja. Dan ini direkomendasikan untuk jenis kulit sensitif juga, karena bahan dasarnya tuh air bambu. Nah, selain itu aku juga mau rekomendasiin satu produk lagi. Ini dari Miltolz. Si Miltolz ini sebenarnya ini face pad gitu, tapi fungsinya ini juga fungsi ganda. Nah, fungsi gandanya tuh apa? Pertama, dia itu bisa untuk jadi face pad, jadi kayak masker gitu, tinggal ditempel aja ke bagian-bagian yang kalian butuhkan. Dan dia ini ada sensasi min seger-segernya gitu. Jadi ini tuh cocok dipakai sebenarnya untuk pagi hari menurut aku sebelum kalian makeup, karena dia ini bikin seger muka banget dan bikin seger wajah juga. Dan hati-hati jangan sampai terlalu deket sama mata, karena dia bisa kayak sensasi min gitu. Takutnya kalau kalian yang sensitif matanya, kalian malah perih terus jadi agak misunderstanding sama produknya gitu. Jadi pastiin jangan terlalu deket sama mata guys. Tapi kalau untuk kayak bagian-bagian yang berkomedo atau bagian-bagian yang pori-porinya
kurang bagus atau bagian yang berjerawat, ini benar-benar membantu banget. Tapi kalau untuk bagian-bagian yang berkomedo, bagian-bagian yang struktur kulitnya kurang bagus atau bagian-bagian yang berjerawat, ini bantu banget. Dan itu nenangin jerawat kalian juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi jerawatan dan lagi bengkak-bengkaknya, ditempelin pakai ini 10 menit, setelah itu pasti nggak berasa perih sama sekali. Mungkin awal-awal bakalan berasa kayak cekit-cekit gitu kan, karena dia ada kandungan minnya gitu. Tapi setelah beberapa lama atau setelah pakai, pasti kalian rasanya tuh kulitnya tuh kayak adem banget gitu. Jadi, dan dia sebenarnya ada dua sisi. Yang satu sisi itu kan kayak bener-bener rata gitu, terus sisi yang lain itu kan kayak ada bertekstur gitu kan. Jadi bagian yang bertekstur ini fungsinya untuk membersihin sisa-sisa residu makeup di wajah kalian, atau misalnya sisa-sisa sel kulit mati di wajah kalian. Jadi kalau misalnya kalian kayak kurang nyaman pakai peel gel atau peeling gel gitu, kalian bisa pakai ini. Caranya gampang banget, tinggal kalian arahin tuh yang tekstur gitu, terus kalian oles-olesin, gosok-gosok, manja gitu deh ke kulit kalian. Nanti pasti bakalan kayak kelihatan daki-dakinya atau sisa-sisa makeupnya gitu. Plus ini tuh sekali lagi ada sensasi mintnya, jadi bakalan adem banget kalau pakai ini. Terus doi juga bisa menurunkan temperatur kulit kalian. Jadi kalau misalnya kalian lagi panas-panasan di pantai gitu, kalian pasti kayak ada yang ngerasa kayak redness gitu-gitu kan. Aku juga termasuk yang itu. Atau yang bener-bener kayak sampai bintik-bintik gitu. Nah kalian bisa pakai ini, cukup tempelin aja ke wajah kalian, nanti wajah kalian bakalan tenang lagi. Karena kalau misalnya ada beberapa tipe kulit yang emang kalau panas-panasan banget nggak bisa, kalau enggak mereka bakalan muncul bintik-bintik atau redness, dan itu aku yakin itu susah banget ngilanginnya. Jadi lebih baik dicegah. Gimana dengan tempelin ini aja, karena ini bisa nurunin temperatur kulit kalian biar nggak terlalu high, jadi kalian nggak bener-bener kayak kepiting mateng gitu. Bentuknya tuh bulat gini, cukup praktis juga sih menurutku. Tapi perlu diingat ya guys, ini kan kayak dia tuh kan bahannya itu kan kayak kapas terus cairan gitu, jadi kalian harus bener-bener perhatiin tutupnya tuh kenceng. Pokoknya jangan sampai dia nguap gitu, karena memang ini tuh bisa menguap. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener abis pakai terus kalian biarin diem aja, dia bakalan menguap cairan-cairannya ini. Untuk harga Glossy Moisturizer Pad ini dari Milk Touch, sebenarnya tuh harganya tuh berkisar 207.000, tapi sekarang lagi ada diskon, so kalian bisa dapetin ini cuma 180.000 aja. Dan isinya itu lumayan banyak. Tara! Kalau aku biasa pakai ini tuh aku tempelin dulu sampai 10 menit, jadi dia bisa kayak masker gitu, kayak mask gitu. Habis itu aku gosok-gosokin bagian dia yang bertekstur supaya kulit matinya itu keangkat. Jadi dia bener-bener fungsi ganda. Ini 180.000. Kalau kalian beli di Karis Shop aku sekarang lagi ada diskon. Aku bakalan kasih linknya di bawah. Jadi si Sote Bamboo Keep Cool ini, Sote tonernya ini tuh harganya berkisar 294.000. Tapi karena sekarang lagi ada diskon di Karis Shopnya shop aku, itu cuma 255.000. Aku bakalan kasih linknya juga di bawah. So kalian harus cepet-cepet banget, karena sebelum diskonnya habis kan itu lumayan ya, 40.000 50.000an kalian hematnya. Jadi ini multifungsi banget, terus harganya juga lumayan, terus ini juga lumayan gede. So, kalian bisa beli ini 160 ml loh guys. Tara, terus pakainya juga nggak mesti banyak-banyak juga. Plus khasiatnya sih, mereka berdua tuh mantap banget. Aku rekomendasi mereka berdua untuk kalian semua yang butuh banget untuk ngecilin pori-pori. So gampang banget sekali, kalian tinggal lihat description boxnya. Aku bakalan kasih linknya untuk kalian beli di Karis Shopnya aku. Terus tips terakhir dari aku adalah jangan makan yang berminyak-minyak banget, like gorengan. Ya, jangan makan gorengan dulu, karena kulit kalian itu kan kalau misalnya pori-pori kalian gede, otomatis kulit kalian itu lagi rajin-rajinnya memproduksi minyak dan sebum. So, aku saranin kalian harus jaga makanan kalian, jangan yang berminyak-minyak gitu. Kalau misalnya kalian merasa kulit kalian itu lagi parah-parahnya. Nah, itu dia tips dari aku. Bagaimana menurut kalian? Please banget like dan komen di bawah. Ceritain pengalaman kalian gimana soal kondisi kulit kalian dan pori-pori kalian, supaya orang-orang yang lain juga tahu.
And well, yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe aku, karena subscribe itu penting, itu membantu aku juga sekaligus membantu kalian juga. Supaya kalian tahu ada konten terbaru dari aku, jangan lupa turn on notifikasinya yang lonceng ini, jadi kalian tahu kalau aku update video baru. And jangan lupa juga ikutin sosial media aku, Lisa Cyndia, Instagram dan TikToknya @lisacyndia_, karena di situ tuh banyak banget konten-konten lucu, terus ada video tutorial juga, terus ada makeup series, and well, banyak juga giveaway di situ. So semuanya, thank you for watching. See you next video. Bye semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Bye bye. See you later. Bye. Jangan lupa nonton video yang lain juga ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa. Bye. Dadah.